Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Ayunda. Saya dari Prodi Ilmu Pendidikan Sejarah di Universitas Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teori pembentukan bumi, yaitu teori kabut atau teori nebula. Teori kabut atau teori nebula dikemukakan pertama kali oleh Immanuel Swedenborg pada tahun 1688 sampai 1772. Kemudian disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Nah, teori serupa juga dikembangkan oleh Pierre Marcus de Laplace secara independen pada tahun 1796. Teori ini lebih dikenal dengan teori nebula Kant-Laplace, menyebutkan bahwa pada tahap awal tata surya masih berbentuk kabut raksasa. Kabut tersebut terbuat dari debu, es, dan gas disebut nebula dan unsur yang sebagian besar hidrogen. Gaya gravitasi yang dimilikinya menyebabkan kabut itu menyusut dan berputar dengan arah tertentu. Suhu kabut memanas dan akhirnya menjadi bintang raksasa atau matahari. Matahari raksasa terus-menerus berputar dan menyusut semakin cepat, dan cincin-cincin dan es terlontar ke sekeliling bumi. Akibat gaya gravitasi itu, gas-gas tersebut memadat seiring dengan penurunan suhunya dan membentuk planet dalam dan planet luas. Laplace berpendapat bahwa orbit berbentuk hampir melingkar dari planet-planet merupakan konsekuensi dari pembentukan mereka. Teori kabut atau nebula menceritakan kejadian tersebut dalam 3 tahap. Yang pertama, matahari dan planet-planet lainnya masih berbentuk gas kabut yang besar dan pekat. Yang kedua, kabut tersebut berputar dan berpilin dengan kuat, di mana pemadatan terjadi di pusat lingkaran yang kemudian membentuk matahari. Pada saat yang bersamaan, materi lain pun terbentuk menjadi massa yang lebih kecil dari matahari yang disebut dengan planet, bergerak mengelilingi matahari. Yang ketiga, materi-materi tersebut tumbuh makin besar dan terus melakukan gerakan secara teratur, mengelilingi matahari dalam satu orbit yang tetap dan membentuk susunan keluarga matahari. Nah, ada pun juga kelebihan dari teori kabut atau teori nebula, yaitu teori ini berhasil menjelaskan bahwa tata surya datar, orbit elipse planet mengelilingi matahari hampir datar. Wah, selain punya kelebihan, teori nebula juga punya kelemahan loh, yaitu yang pertama, James Clerk Maxwell dan Sir James Jeans menunjukkan bahwa bahan dalam gelang-gelang tak cukup untuk menghasilkan tarikan gravitasi sehingga memadat menjadi planet. Yang kedua, V.R. Moulton Paul menyatakan bahwa teori kabut tidak memenuhi syarat bahwa yang memiliki momentum sudut paling besar haruslah planet bukan matahari. Teori kabut menyatakan bahwa matahari yang memiliki massa terbesar akan memiliki momentum sudut yang besar. To form planets. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena saya di sini juga belajar. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Combined with the vast amounts of gas blown away from the sun.